Halo semuanya, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia, dan tentu saja masih bersama dengan Miss Vivi. Ya, teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Ya, teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah menuliskan sebuah surat yang kalian tujukan untuk keluarga kalian, untuk teman-teman kalian, atau misalnya untuk kerabat dekat kalian, bahkan guru kalian? Apakah kalian pernah menulis surat itu? Nah, kalau kalian pernah menuliskan surat tersebut, maka Miss harapkan kalian bisa dengan mudah mengikuti materi yang akan Miss sampaikan dan mudah juga untuk memahaminya. Ya, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengenal dan memahami surat. Untuk mengenal dan memahami surat, dibedakan menjadi surat pribadi dan surat dinas. Ya, ini dia surat pribadi itu apa? Nanti kita akan ketahui bersama. Dan apa itu surat dinas? Oke, yang pertama yang akan kita diskusikan sama-sama adalah surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Nah, kalian bisa lihat di sini. Surat pribadi itu memiliki beberapa ciri ya. Cirinya yang pertama adalah isinya bersifat kekeluargaan juga persahabatan biasanya ya. Kemudian untuk apa sih? Untuk menanyakan kabar, ya, untuk keperluan pribadi dan komunikasi pribadi lainnya. Ya. Setelah itu, surat pribadi ini juga boleh menggunakan bahasa non-formal. Ya, artinya sifatnya adalah bahasa yang santai. Boleh menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kalian gunakan. Ya, tidak harus non-formal. Ya, kemudian misalnya kalian ingin menuliskan sebuah surat kepada sahabat kecil kalian yang tinggal jauh dari kalian. Ya, misalnya dia tinggalnya di Bandung, kalian di Bekasi. Kemudian kalian menuliskan surat untuk menanyakan kabarnya atau menyampaikan informasi tentang apa yang kamu alami, ya. Nah, itu adalah termasuk jenis surat pribadi yang kalian ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri, ya. Kemudian, dalam surat pribadi juga memiliki unsur. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat, kemudian ada tujuan surat, ada salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Nah, untuk lebih jelas, Miss Vivi di sini menyajikan contoh dari surat pribadi. Ya, Miss akan bacakan lebih dahulu ya. Jayapura, 12 November 2020. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bagaimana kabar Bunda di rumah? Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda. Apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir. Edo akan baik-baik saja di sini. Itu saja dulu ya kabar dariku. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Nah, ini adalah jenis dari surat pribadi. Kalian bisa perhatikan di situ Edo, sang pengirim surat, ini menggunakan bahasa yang non formal. Artinya tidak harus sesuai dengan KBBI ya kalau surat pribadi ya. Nah, sekarang kita sama-sama telaah unsur-unsur suratnya. Yang pertama,
Di situ ada tempat dan tanggal surat. Apa sih fungsinya kita menuliskan tempat dan tanggal surat? Fungsinya adalah supaya pembaca tahu kapan surat tersebut dituliskan, ya. Kemudian setelah itu ada juga tujuan surat, yaitu untuk merangkum apa isi dari surat itu, ya. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka ini dituliskan untuk menyapa pembaca suratnya. Kemudian juga diikuti dengan pembuka surat. Pembuka surat sebagai pengantar untuk penulis menyampaikan isi suratnya nanti. Nah, selanjutnya ada isi surat. Nah, disinilah penulis surat mulai mengungkapkan gagasannya, mulai menyampaikan informasi yang mungkin ingin ia sampaikan, dan menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari penulisan surat tersebut. Itu dia mengenai isi suratnya. Setelah isi surat, maka ada penutup surat. Ini adalah untuk mengakhiri, ya, untuk mengakhiri apa yang dia tuliskan, yang juga diikuti dengan nama pengirim surat. Nah, nama pengirim supaya apa sih? Supaya kita tahu, wah, yang mengirimkan adalah ternyata Edo, atau wah, yang mengirimkan misalnya sahabat kalian, seperti itu, ya. Oke, itu adalah mengenai surat pribadi. Selanjutnya surat dinas. Nah, dalam surat dinas juga nanti ada ciri tertentu. Kemudian dia juga memiliki unsur surat seperti layaknya surat pribadi tadi, ya. Kita akan bahas dulu mengenai surat dinas. Ciri yang pertama, surat ini dibuat oleh dinas atau lembaga untuk kepentingan tertentu dan digunakan dalam situasi yang formal dan dibuat sesuai dengan aturan. Ya, jadi surat dinas ini dituliskan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dari sebuah lembaga atau dinas tertentu. Kemudian bahasa surat dinas ini singkat dan jelas, atau kita harus menggunakan kalimat yang efektif, ya, serta menggunakan bahasa yang formal. Bahasa formal itu adalah bahasa yang tersusun rapi, yang singkat, yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan KBBI. Apa KBBI? Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa santai, ya, seperti layaknya tadi surat pribadi. Ini harus formal karena sifatnya resmi, ya. Selanjutnya, isi surat berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya adalah undangan rapat, ya, permohonan maaf kepada suatu instansi atau orang, gitu, ya. Terus ada juga misalnya lamaran pekerjaan dan banyak sebagainya. Ya, misalnya mungkin surat dinas yang pernah kalian dapat adalah surat yang diterbitkan oleh sekolah, misalnya edaran untuk PTS atau edaran libur akhir tahun. Nah, itu adalah contoh dari surat resmi atau dinas. Kemudian selanjutnya ini ada unsur-unsur, ya, sama halnya dengan tadi pribadi, di dinas pun ada unsur-unsur. Nah, yang membedakan adalah ada beberapa unsur pada surat dinas ini yang tidak ada di surat pribadi. Ya, kita lihat di situ. Ada kop surat yang pertama. Kemudian ada tanggal surat. Ada nomor surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam dan kalimat pembuka, isi surat, salam dan kalimat penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, kemudian nama dan tanda tangan penulisnya. Ya, kita lihat di sini. Tadi Miss Vivi sudah jelaskan beberapa urutan dalam menulis dan mengungkapkan maksud dalam surat, ya, tempat dan tanggal misalnya, agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat, ya. Kalian bisa baca pada slide ini sendiri, tadi sudah dijelaskan sama dengan surat pribadi, ya. Intinya ada tanggal, ada salam pembuka, ada pembuka surat, isi, penutup, dan nama tanda tangan pengirim itu memiliki tujuan tertentu alasannya, ya. Lanjut. Di sini ada sebuah contoh surat dinas yang disajikan di layar kalian. Nah, kita lihat satu persatu.
Bagian pertama itu ada kepala surat. Kepala surat ini biasanya diisi dengan nama instansi atau misalnya nama sekolah yang mengirimkan surat tersebut, yang menerbitkan surat dinas tersebut. Ya, selanjutnya ada tanggal surat di situ, ada nomor, lampiran, dan perihal. Ya, ada tanggal suratnya di situ tertera 9 Mei 2019. Kemudian ada nomor suratnya. Nomor surat ini harus pertama itu disertakan adalah kode surat. 05 ini sebagai kode surat. 004-nya adalah nomor urut keluar surat tersebut. Ya, PKSB itu merupakan nama Persami Klub Sains Biologi, ya. Nah, yang ketiga itu adalah bulan. Tapi harus dituliskan dengan angka Romawi, ya. Kemudian 2019 adalah tahunnya. Selanjutnya ada lampiran. Nah, dalam lampiran ini dituliskan di situ satu berkas. Artinya dia hanya dalam satu halaman suratnya, ya, tidak berlembar-lembar halaman. Perihal. Perihal ini adalah tujuan surat. Isi surat untuk apa? Nah, di situ adalah sebagai permohonan izin, ya. Setelah itu unsurnya diikuti dengan alamat, ya. Yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Alamat surat itu ditujukan. Jadi, nah, setelah ada alamat, ada salam pembuka. Di situ salam pembukanya dengan hormat. Diikuti dengan paragraf pembuka, ya. Lagi-lagi kalian bisa perhatikan di situ bahasanya menggunakan bahasa yang formal, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan pantai. Ini adalah paragraf pembuka yang dimana diikuti dengan inti suratnya, ya, ungkapannya. Jadi di sini untuk menunjukkan tujuan atau hal suratnya, ya. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Di sini adalah sudah menunjukkan tujuan atau hal suratnya, yaitu mengenai peminjaman barang, ya, permohonan izin untuk peminjaman. Selanjutnya setelah itu diikuti dengan paragraf penutup. Paragraf penutup ini untuk mengakhiri penulisan surat, ya. Artinya biasanya diakhiri dengan atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya terakhir akan ada salam penutup. Hormat kami. Ya, boleh misalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya diikuti dengan yang terakhir adalah mengetahui capsek dan dapat dicantumkan untuk memperkuat nama tanda tangan pengirim juga, ya. Itu dia adalah contoh dari surat dinas, struktur atau unsurnya. Nah, ini juga adalah salah satu surat dinas yang diterbitkan oleh sekolah kita, ya. Kalian bisa dilihat di situ ada kepala suratnya, ada nomor suratnya, ada halnya, ada tanggalnya, ada kalimat pembukanya, ada paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutupnya, ya. Kalian bisa perhatikan. Selanjutnya, nah, setelah tadi kita membicarakan mengenai surat pribadi dan surat dinas, sekarang kita membandingkan unsurnya. Nah, yang pertama unsurnya ada kepala surat. Di surat pribadi tidak ada kepala surat. Sedangkan di surat dinas ada kepala surat. Ya. Nomor surat di pribadi tidak ada, di dinas juga ada. Ya, tanggal surat di pribadi ada, di dinas ada. Nah, kalian bisa lihat dari kolom tersebut yang membedakan itu antara pribadi dan dinas adalah di bagian kepala surat, nomor surat, juga lampiran dan perihal, ya. Kalau di surat pribadi ketiganya itu tidak ada, di surat dinas ketiganya itu harus ada, ya. Seperti itu, teman-teman.
Baik, Miss Vivi rasa sudah cukup materi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya dengan baik. Nanti kita akan lanjutkan materi ini untuk berdiskusi di video Meet ya. Nah, untuk sementara ini kalian Miss harapkan bisa meninggalkan komentar di kolom komen mengenai apa sih perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas setelah kalian memahami pembelajaran hari ini. Silakan dituliskan di kolom komentar, singkat, jelas, padat, dan gunakan bahasa kalian sendiri. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian. Untuk itu teman-teman terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Ketemu lagi nanti di video pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.